Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Saya Sri Surami Widyasuti dari SD Islam Hidayah Tayu. Dan saya Dian Hairul Hadi dari SD Negeri Sumberjo 01. Dan saya Pedi Prasetyo dari SD Negeri Pelausan 03 Kecamatan Seluah. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati akan membuat penugasan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching. Sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wit. Bagaimana kabarnya Pak Dian pagi ini? Alhamdulillah pagi ini baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Wit? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nggih. Pak Dian berkenaan kita akan melakukan kegiatan coaching. Nggih. Saya meminta izin kepada Pak Dian untuk melakukan kegiatan pra-observasi sebelum coaching. Nah, nanti saya akan melakukan obrolan observasi sebagai observer atau pengamat. Nah, dalam kegiatan coaching, Pak Dian nanti bersama Pak Pedi. Nah, yang perlu saya tanyakan dalam kegiatan coaching nanti adalah bagaimana proses coaching antara coach dan coachee melalui alur tirta. Berikutnya, saya akan melihat bagaimana Pak Dian nanti memberikan pertanyaan yang berbobot. Selaku Pak Dian adalah sebagai coach. Berikutnya, saya juga akan melihat bagaimana bentuk kehadiran penuh Pak Dian di dalam kegiatan coaching nanti. Dan tidak kalah penting, saya juga akan melihat bagaimana proses Pak Dian selaku coach menjadi pendengar yang aktif. Dan tidak kalah penting pula adalah bagaimana Pak Dian bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching yang harus dipedomani. Di antaranya, bagaimana proses coaching berlangsung, memaksimalkan potensi, serta kemitraan antara seorang coach dan coachee. Dalam hal yang saya sampaikan, kira-kira Pak Dian paham? Siap Bu, paham Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, bolehkah saya bertanya tentang 3 hal Pak Dian? Boleh, monggo Bu Ya. Wit. Kira-kira di dalam kegiatan coaching yang akan Pak Dian lakukan nanti, kompetensi coaching yang akan Pak Dian kembangkan terhadap Pak Pedi selaku coachee, itu nanti apa Pak? Yang pertama yang akan saya kembangkan itu adalah present ya, atau kehadiran penuh. Terus yang kedua itu bisa mendengarkan aktif dari jawaban-jawaban coachee. Terus yang ketiga yaitu yang akan saya kembangkan adalah bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin demikian Bu yang Ya, akan luar saya kembangkan. biasa Pak Dian. Jadi Pak Dian komitmen dengan 3 hal yang disampaikan tadi ya. Betul. Ya. Ya. Kompetensi spesifik yang akan dikembangkan pada diri Pak Dian sendiri apa nanti? Mungkin menurut saya yang akan saya kembangkan present Bu ya, atau kehadiran penuh. Oke, karena mungkin dengan kehadiran penuh itu nanti saya akan bisa dimulai dari situ nanti akan saya bisa mendengarkan dengan aktif, terus karena konsentrasi nanti bisa akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu yang akan saya luar kembangkan secara biasa. khusus. Nah, berikutnya ketika nanti dalam Pak Dian melakukan coaching, apa indikator ketercapaian yang menjadi tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Dian? Ya, tentunya dalam coaching ini kan ada capaian atau indikator yang akan ingin saya capai. Batasannya menurut saya nanti ketika coachee itu bisa memunculkan rencana-rencana aksinya, terus kemudian bisa mendapatkan solusi dari apa yang permasalahkan itu, berarti tandanya coaching yang nanti saya akan lakukan dengan coachee itu berarti sudah berhasil, begitu mungkin indikatornya.
Iya, luar biasa. Ya, Terima kasih Pak Dian. Itu beberapa hal yang ingin saya ketahui ya, sebelum Pak Dian melakukan proses coaching nanti. ya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga kegiatan berjalan lancar sesuai dengan alur Amin. tikta dan prinsip-prinsip yang sudah disampaikan oleh Pak Dian. Ya, Terima kasih Pak Dian. Selamat sama-sama. melanjutkan kegiatan coaching. Sama-sama Bu Wi, terima kasih. Assalamualaikum Pak Pedi. Waalaikumsalam Pak Dian. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat. Ya, Bagaimana Pak Dian kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Pak Pedi, dengar-dengar katanya kemarin ada yang ingin disampaikan untuk pertemuan pada saya ini Pak. Ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan permasalahan rekan guru di sekolah, Pak. Kira-kira topik yang menjadi percakapan kita hari ini apa Pak? Saya ingin itu menceritakan permasalahan di sekolah tentang pembelajaran yang kurang bervariatif, ya, yaitu media maupun dalam pembelajaran. Oh, berarti di sekolah itu ada pembelajaran yang kurang Iya, bervariatif Pak. begitu Pak ya. Nah, kira-kira ada apa dari diskusi ini apa yang panjenengan Pak Pedi harapkan Pak? Eh, saya ingin adanya perubahan di sekolah khususnya dalam penyampaian dalam materi pembelajaran. Jadi ada perubahan gitu Pak ya, ada Iya, perubahan dari pembelajaran yang kurang variatif menjadi variatif iya, begitu lebih Pak ya, menarik lagi lebih gitu kan. menarik Iya. gitu Pak ya. Pak Pedi kira-kira untuk perubahan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Oh ya, saya ingin itu adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian media pembelajaran, metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, contohnya ada Quizzes. Nah, mungkin juga misalnya guru-guru menggunakan itu misalnya minimal pakai itu aplikasi PowerPoint. Nah, artinya apa? Biar nanti anak-anak lebih tertarik. Nah, dengan adanya media-media itu kan lebih semangat untuk belajar, jadi tidak bosan gitu kan. Nah, meskipun kalau biasanya kan guru-guru hanya menggunakan metode konvensional, hanya ceramah, jadi anak kadang bosan. Nah, dengan media-media yang menarik itu, apalagi kan sekarang juga ada Canva juga. Nah, itu kan banyak sekali apa media-media yang ditampilkan sehingga anak bisa lebih tertarik. Itu yang saya harapkan. Berarti ada perubahan pembelajaran yang Iya, bervariatif iya. gitu Pak ya. Pak Pedi kira-kira untuk situasi seperti apa Pak Pedi yang ada di lembaga Pak Pedi saat ini? Itu setelah saya perhatikan ya dari tahun ke tahun itu pembelajarannya masih seperti konvensional. Jadi penyampaian materinya masih menggunakan metode konvensional gitu, Pak. Ya, jadi rekan-rekan guru itu masih pembelajarannya masih monoton. Jadi masih menggunakan pembelajaran ceramah gitu kan. Nah, tidak menggunakan ataupun memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sekolah. Misalnya kan banyak ada proyektor, ada apa penggunaan media yang lain sehingga nanti diharapkan anak-anak lebih tertarik gitu. Nah, anak-anak dengan tertariknya itu akan meningkatkan pembelajaran. Ya kan sekarang sudah zamannya teknologi, jadi berbagai macam informasi yang ada di sosial media ataupun di internet itu kan banyak sekali bisa digunakan sehingga nanti diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang bervariatif. Demikian. Betul, Pak. Berarti kondisi saat ini itu di sekolah apa namanya belum bisa dikatakan maksimal begitu Pak Iya, Pedi. iya. Begini Pak Pedi, kalau umpama saya berikan gambaran skala 1 sampai 10 Pak Pedi. Iya. Itu di sekolah Pak Pedi itu kira-kira di angka berapa Pak Pedi saat ini Pak Pedi? Untuk saat ini masih di skala 6. Mengingat tadi kan para guru-guru yang khususnya guru yang senior itu kan masih belum bisa menggunakan media pembelajaran atau menggunakan teknologi informasi yang ada. Nah, untuk saat ini saya berada di skala 8, Mbak. 8. Iya, dalam penyampaian tujuan nanti. Berarti, berarti itu Pak ya yang ingin dicapai itu skala 8 begitu Pak ya. Sementara itu aja Oke. 8 dulu. Baik Pak Pedi, melihat situasi dan apa target pencapaian yang Bapak inginkan, itu kira-kira ada
usaha atau mungkin rencana yang ingin dilakukan Pak Pedi, bagaimana Pak Iya, Pedi? itu saya masih memikirkan rencana apa yang harus saya lakukan. Mungkin saya melakukan semacam kegiatan mentoring, yaitu memberikan bimbingan kepada teman sejawat, pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, baik face to face, tapi dengan cara bergantian. Itu lebih maksimal. Karena apa? Karena orang senior tadi itu kan kita butuh pendekatan lebih dekat lagi biar lebih memahami. Ya, berarti itu Pak ya, nanti rencana yang akan dilakukan itu bentuk mentoring atau Iya, pendampingan iya, individu ya iya. terhadap guru-guru tadi. Oh, oke, oke. Pak Pedi kira-kira ada itu nggak Pak Pedi, strategi yang lain selain itu mungkin ada Pak Pedi? Ya, selain mentoring, yaitu Oke, kita juga mengadakan kegiatan pelatihan, pelatihan. ya, kemudian workshop. Nah, mungkin metode yang kita gunakan itu mungkin mentoring dulu. Nah, karena apa? Ini lebih tepat digunakan mengingat masih adanya kondisi guru senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan pelatihan. Tuh. Nah, tujuannya adalah untuk baik pelatihan maupun workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, ya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Berarti saat ini yang akan dilakukan adalah mentoring dulu Ya, gitu lebih Pak mentoring ya. dulu kan. Oh, ya. Pak Pedi, untuk tadi kegiatan mentoring itu Pak Pedi nanti ingin minta bantuan pada siapa ini Iya, Pak? memang kalau Kira-kira kita dalam bekerja rencana. itu memang kita harus membutuhkan teman. Tidak bisa kita bekerja sendiri lah. Oke, Mungkin kita minta bantuan dari rekan-rekan guru yang sudah memang ahli di bidang IT ya. Dan juga mungkin juga teman-teman yang sudah eh, pembelajarannya sudah menggunakan pembelajaran bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Bu Indi sama Pak Rizal, itu kan memang dia guru-guru yang masih muda, masih ya. semangat, jadi mereka sudah mulai mulai aktif lah demikian. Nah, mungkin itu yang bisa saya membantu saya dalam kegiatan. Berarti tadi kegiatan mentoring nanti akan dibantu oleh Bu Indi dan Pak Rizal. Rizal gitu Pak Ya, yang mungkin dalam bidang itu menguasai iya. gitu Pak ya. Pak Pedi, kapan kira-kira ini rencana untuk mentoring ini akan dilakukan Pak Pedi? Insya Allah nih, minggu depan itu saya laksanakan, mungkin secepatnya juga karena mungkin eh, segera saya lakukan itu dengan cara berkoordinasi dulu dengan rekan guru, juga kita berkolaborasi untuk mencoba untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Kira-kira saat ini cara yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana Pak? Dari rencana yang akan saya laksanakan, itu mungkin yang lebih cepat itu mungkin mentoring, kan? Karena apa? Eh, karena untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, ya, perlu waktu, dan juga waktunya juga tidak sebentar ya kan. Kemudian biaya, nah ini biaya juga kita harus mempersiapkan, juga narasumber yang kompeten juga kita harus kita pilih. Nah, mungkin mentoring ini acara yang lebih nyaman untuk dilakukan. Berarti mentoring Pak ya untuk yang Ya. dilakukan itu Pak. Terus apa yang harus Bapak siapkan mungkin untuk hal tersebut Pak, untuk Eh, mentoring? yang segera saya lakukan yaitu mengadakan rapat dengan guru-guru untuk membahas masalah dan solusinya, terutama tentang skala prioritas. Terus, Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mengadakan pendampingan kepada rekan guru bagi yang akan melakukan perubahan. Dan untuk menyakup skala besar akan dilakukan pelatihan ataupun workshop. berarti persiapan ya, untuk Ya, persiapan nanti akan dirapatkan dulu, ada jangka ya. pendek dan ada jangka panjang gitu Pak ya. Untuk jangka waktu pelaksanaannya tersebut Pak, itu kira-kira bagaimana Pak? Itu waktu pelaksanakan itu dilaksanakan setiap hari Sabtu, ya, dan setelah selesai pembelajaran. Jadi kalau hari Sabtu kan waktunya kan agak Longgar, longgar, ya, nah, longgar. mungkin ada waktu yang sehingga nanti bisa dilaksanakan Iya hal betul. tersebut. Kira-kira untuk keberhasilannya Pak, keberhasilan dari rencana aksi tersebut itu menurut Pak Pedi
Bagaimana Pak itu? Untuk mengukur keberhasilan itu yaitu dengan melihat Bapak Ibu guru itu sudah menggunakan media dan metode pembelajaran di kelas dan sudah menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, dan yang sudah mendukung untuk pembelajaran, dan anak-anak itu sudah mulai aktif, sudah mulai senang dengan pembelajaran gitu kan. Sehingga anak senang menerima pelajaran di sekolah. Dalam pelaksanaan itu Pak Pedi ya, mungkin biasanya kan ada gangguan Iya. itu Pak Pedi ya. Nah, kira-kira Pak Pedi ini nanti untuk mengantisipasi gangguan apa dalam keberhasilan tersebut itu bagaimana Pak Pedi? Untuk mengatasi itu kita harus mengatur jadwal ya, karena jadwal itu harus tepat kapan kita harus melaksanakan, serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak berdampak pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pak Pedi, apa yang dilakukan setelah ini Pak Pedi dari alternatif tadi itu mungkin ada kira-kira apa Pak itu Pak? Yaitu segera membuat perencanaan untuk kegiatan mentoring dan pelatihan mengadakan sosialisasi di lingkungan sekolah. Bagus berarti Pak ada sosialisasi gitu Pak ya. Kira-kira kapan Pak itu Pak dilaksanakan Pak? Untuk undangan rapat akan saya buat besok pagi dan mungkin hari Sabtu bisa melaksanakan aksi nyata tersebut. Aksi nyata gitu ya Pak. Nah, dalam aksi nyata itu Pak Pedi nanti butuh apa namanya kira-kira yang membantu dalam hal ini tidak Pak? Ya, karena ini adalah aksi nyata untuk sekolah kita, makanya ya ini dibantu oleh semua rekan guru dan warga sekolah khususnya. Ya Pak Pedi. Jadi harus kolaborasi Pak ya, Iya, kita kolaborasi harus dengan bekerja sama ya, dengan bersama. semua. Terus Bapak Pedi untuk memastikan program ini bisa berjalan gitu, Yaitu dengan membuat jadwal perencanaan, jadwal pelaksanaan, dan evaluasi tindak lanjut kegiatan. Alhamdulillah Pak Pedi ya. Jadi apa sudah ada beberapa alternatif mungkin dari percakapan yang kita lakukan tadi eh, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan pada saat ini Pak Pedi. Dari percakapan hari ini itu saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan guru merubah proses pembelajaran menjadi bervariatif. Ya, terjadinya perubahan di sekolah saya itu dengan cara adanya kegiatan mentoring, juga dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dan dari bidang untuk pemanfaatan media pembelajaran. Dengan kegiatan coaching ini ternyata menjadikan diri kita itu selaku coach dapat berkembang untuk berpikir kritis menghadapi situasi yang sedang terjadi. Jadi masalah tadi tentang apa pembelajaran yang konvensional itu nanti ada rencana mentoring ya yang akan Pak Pedi lakukan berkolaborasi dengan teman rekan guru yang lain. Baik. Apa ya Pak yang menjadi apa perubahan itu dari diskusi ini kira-kira? Saya menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, lebih berani dalam berpikir dan memutuskan solusi dari segala sesuatu yang menjadi sebuah permasalahan. Kita mencari solusinya. Iya Pak Pedi, betul sekali Pak Pedi ya. Jadi kita harus apa dengan kegiatan coaching ini paling tidak kan apa permasalahan-permasalahan bisa terpecahkan dengan diskusi. Pak Pedi, kira-kira untuk langkah-langkah apa ke depannya gitu Pak Pedi untuk tindak lanjut dari apa kegiatan coaching ini ada gambaran tidak Pak Pedi gambaran? Untuk itu ingin menjadi pribadi yang terus berani berpikir ke depan dengan pola pikir kritis itu yang tindak lanjut saya. Terima kasih Pak Pedi. Alhamdulillah ini berarti kegiatan coaching tadi sudah menghasilkan apa namanya solusi. Mudah-mudahan nanti rencana Pak Pedi akan dilaksanakan dengan bisa berjalan dengan lancar. Nanti mungkin saya bisa kabar-kabar lagi dengan saya Pak untuk perkembangan tadi untuk apa kegiatan tersebut. Nanti bisa diskusi di lain waktu. Terima kasih Pak Pedi. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Pak Dian, kegiatan kucing tadi sudah berakhir nggih. Sangat menarik sekali apa yang sudah panjenengan lakukan dalam kegiatan kucing antara Kuc dan Kuci Kucing. tadi. Nah, sebelum penutupan kegiatan Pak Dian, Nggih. saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil kegiatan observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dian lakukan saat kegiatan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Bu Wit. Tadi apa namanya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Pedi, yaitu dengan permasalahan apa pembelajaran yang kurang inovatif, kurang kreatif, gitu ya. Eh, Menurut saya itu Bu yang sudah saya dapat apa sudah saya lakukan di coaching tadi sudah apa namanya alur tirtannya itu sudah berjalan dengan baik. Ada apa namanya ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada apa namanya rencana aksi, kemudian juga ada tanggung jawabnya begitu Bu. Ya, Nah, luar biasa. Memang ya, tadi pengamatan saya, alur tirta yang sudah dilakukan oleh Pak Dian itu sudah lengkap dan sesuai, serta prinsip-prinsip di dalam ya, kegiatan kucing itu juga sudah terlaksana dengan baik. Nah, sebagai observer, proses kucing yang dilakukan Pak Dian itu memang sangat luar biasa. Sudah berjalan baik dan lancar, sesuai dengan alur tirta, dan sudah menggali bagaimana kuci itu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan kucing tadi juga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Nah, pertanyaan yang terakhir ini Pak Dian, ya. kompetensi apa lagi yang mungkin yang akan dikembangkan Pak Dian setelah kegiatan kucing yang baru saja terjadi? Ya, tentunya untuk melengkapi tadi Bu ya, melengkapi apa namanya prinsip kehadiran penuh tadi, mungkin yang akan saya kembangkan yaitu apa bisa mendengarkan aktif lagi, terus bisa mengajukan pertanyaan berbobot lagi, dan tentunya latihan-latihan terus gitu Bu ya, biar apa namanya tujuan atau alternatif solusi itu bisa cepat terselesaikan dengan kegiatan coaching begitu Bu. Ya, begitu ya Pak Dian ya. Ya, Baiklah, sesuai dengan tujuan ke depan Pak Dian, ya, semoga nanti dalam kegiatan kucing ke depan, semoga lebih baik lagi seperti apa yang diharapkan Pak Dian. amin, terima Nah, kasih, baik amin. Pak Dian, demikian proses kegiatan observasi kucing. Semoga membawa dampak ataupun perubahan ke arah yang lebih baik. Saya tutup kegiatan pada pagi hari ini Pak Dian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih juga Bu kasih. Wit. Sama-sama Pak Ya. Dian.